Iya, shalom saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Shalom. Kita semua tentunya dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah senantiasa kasih Tuhan ada atas hidup kita. Baik, kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Saya ingin kita semua berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Biar malam hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan, membawa persembahan kami yang kudus dan berkenan. Baik hati, pikiran, perkataan, sucikan, kuduskan. Kami buang semua yang tidak berkenan. Tuhan, ampuni amarah, kebencian, ataupun dosa apapun yang kami lakukan hari ini. Tuhan, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu Bapa. Layakan kami masuk dalam hadirat Tuhan, menghormati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Haleluya. Amin, amin. Biarlah kami terus membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Apapun keadaanmu saudara malam hari ini, biar engkau mau tetap bersyukur. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ada kuasa dalam ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita berserah. Ucapan syukur artinya kita percaya pada Tuhan. Apapun keadaanmu, mari kita mau berkata malam hari ini, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Syukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku, ku bersyukur
bersyukur. Mari saudara, kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, bukan hanya ketika keadaan kita baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berkata, syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami. Biar kita terus mau berkata, Tuhan, kami mau bersyukur. Apapun keadaan kami Bapa, kami bersyukur. Karena ketika kami bersyukur, itu tanda kami berserah kepada Tuhan. Ketika kami bersyukur, itu tanda kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan hari-hari ini kepadamu ya Bapa. Mari sekali lagi angkat tanganmu pada Tuhan saudara. Katakan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur, oh, buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami bersyukur. Kami bawa seluruh hidup kami padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Bapa. Biar senantiasa kami menaruh harap, kami percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau sumber segala-galanya di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
Kita mau katakan dari hati, hanya Engkau Tuhan. Amin. Engkau pribadi yang mengenal kami lebih dari siapapun. Yes Lord Jesus. Engkau yang tahu semua yang ada di hidup kami. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Amin. Ya, bahkan semua isi hati kami Engkau tahu Yesus. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada pribadi yang mengenal kami seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang tahu bahkan sampai kedalaman isi hati kami. Tidak ada yang seperti Engkau yang mengenal kami Bapa, bahkan lebih dari segala-galanya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami berserah padamu Yesus. Kau Tuhan yang berkuasa. Hanya Kau Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Karena itu lihat Bapa hati kami. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati kami, ubah kami Tuhan. Jika ada kekecewaan di sana, jika ada kepahitan, jika ada apapun yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa, biar Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan. Biar kami terus mau berkata, ubah hati kami Tuhan, bawa kami menjadi seperti Engkau. Ubah hati kami di dalam kekudusan-Mu agar kami layak dan berkenan. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati. Engkau Tuhan yang melihat hati dan batin kami. Malam hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami. Tuhan, jangan biarkan ada amarah, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada iri hati. Kami mau hati kami dibersihkan, hati kami ditahirkan dari segala yang jahat Tuhan. Ini hati kami Bapa. Mari kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita. Kita mau berkata, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus
saudara, kita mau berkata pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib-Mu Tuhan. Amin, amin. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan, dalam ketulusan, oh, dalam kekudusan, dalam kesucian. Oh, ajar kami Tuhan seturut firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Kalau Engkau lihat ada yang belum berkenan dalam hidup kami, ubah hati kami seputih hati-Mu Tuhan, setulus salib-Mu Tuhan. Ajar kami untuk meneladani salib-Mu yang tulus mati bagi setiap kami yang berdosa. Kami tahu Tuhan, tidak mudah ketika kami mau belajar hidup dalam ketulusan, tapi Engkau memampukan setiap kami yang mau untuk hidup di dalam ketulusan dan kekudusan. Mampukan kami, kalau masih ada kepahitan, amarah, kebencian di hati kami, Tuhan tolong kami Bapa. Kami mau bertobat, biar kuasa-Mu menyucikan, menguduskan hati kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mari sekali lagi saudara, kita mau berkata pada Tuhan, menjadi doa kita. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mata kami, mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus menjadi serupa dengan Engkau. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami harus menaklukkan amarah, kebencian, ego kami sebagai manusia kedagingan kami, tapi kami mau dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami semakin hari semakin berkenan di mata-Mu Bapa. Hati kami tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan. Kami mau hidup kudus di mata Tuhan, kudus dalam hati, pikiran, perkataan, dan seluruh hidup kami, agar perkenanan Tuhan turun di hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman, Engkau mengurapi setiap kami, bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan hari ini kita melanjutkan
Yesaya 42 ayat yang ke-18. Yesaya 42 ayat 18 sekarang. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya pengen bacakan kesaksian dulu saudara ya. Biar kita semakin boleh dikuatkan, jangan pernah berhenti berharap. Tetaplah percaya, tetaplah melihat kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita saudara. Ya, dan biarlah ini semua kesaksian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi Bu, saya mau bersaksi. Ya, di mana Tuhan Yesus sungguh baik dan luar biasa dalam hidup saya. Pada hari Minggu kemarin, ya, hari Minggu yang lalu dada saya kayak ditusuk dengan jarum. Saya datang ke medik dan diperiksa, katanya saya kena lambung. Lalu saya dikasih obat, ya 2 macam, yaitu obat untuk lambung. Lalu saya minum obat itu, setelah saya minum obat itu tidak ada perubahan. Lalu sorenya saya menonton mesbah doa. Dan saya putar ulang yang tanggal 19. Ketika saya menyanyi lagu penyembahan, tangan kiri sambil memegang ke perut saya yang sakit dan tangan saya yang kanan saya angkat dan saya berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Saat itu juga saya muntah dan rasa sakit sekali perut saya mendadak hilang. Hari Senin pagi punggung sebelah kiri saya bengkak dan sakit luar biasa. Kalau saya tidur bahkan untuk balik badan saja tidak bisa karena sakitnya luar biasa. Akhirnya saya bangun dari tempat tidur saya, lalu saya duduk sambil menahan rasa sakit. Dan teman saya bertanya kepada saya, kenapa punggung kamu bengkak? Ya, teman saya bilang, kamu jatuh di mana? Saya jawab, saya tidak jatuh, tetapi ini tiba-tiba timbul bengkak saja. Akhirnya teman saya pegang punggung saya, dia berkata, panas sekali punggung kamu. Ya, dia berkata punggung saya panas sekali dan teman saya berkata, ini ya kami orang Kalimantan asli, ya Kalimantan Tengah di pepohonan. Kalau artikan itu adalah kena sesuatu yang jahat. Lalu saya disuruh ke dukun. Teman saya bilang kamu harus pergi ke dukun untuk berobat, ya. Tapi saya menjawab, ya, diam saja, saya tidak menjawab karena saking saya menahan rasa sakit. Lalu saya pamit dari teman saya dan saya bilang saya mau istirahat. Saya masuk ke kamar, saya menonton mesbah doa. Menonton ulang mesbah doa yang tanggal 20 jam 5 sore saya mandi. Saya paksakan untuk tetap masuk kerja. Saya jaga di pos di tengah hutan, Bu. Dan jam 6 sekian saya putar mesbah doa Ibu yang tanggal 30 lagi di pos, ya, dijaga di tengah hutan saudara. Setelah Ibu Debbie selesai membagikan firman, Ibu menyanyi di pertengahan doa Ibu mengatakan, taruh tangan Anda di bagian yang sakit. Lalu saya tumpangkan tangan di punggung saya yang bengkak dan panas. Ketika saya tumpangkan tangan, sakitnya luar biasa. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan punggung saya yang bengkak ini, kalau ada manusia yang merencanakan yang jahat, ya, saya tidak goyah Tuhan, karena saya percaya, saya selalu mengandalkan Engkau. Tapi kalau sakit ini berasal dari Tuhan, Tuhan izinkan saya terima dengan lapang dada. Saya berkata begitu dalam doa saya. Lalu jam 2:16 tengah malam saya bangun dari patroli di seputaran pos tempat saya jaga. Rasa sakit di punggung saya sudah hilang. Saya berdoa sambil menangis luar biasa, Tuhan itu baik dalam hidup saya, Ibu. Terima kasih Ibu Debbie, dengan mesbah doa saya dipulihkan sakit saya, bahkan iman saya pun dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Iya saudara, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup. Ya, jadi saudara lihat ya, mungkin
kena dari apa ya, guna-guna santet atau sakit apapun, yang pasti ya dia bersaksi saudara, dia ikut berdoa. Ya, dan mesbah doa selalu menjadi kekuatan buat dia, bahkan ketika dia jaga di pos penjagaan di tengah hutan, di tengah malam dia download mesbah doa lalu dia nonton kembali. Saudara, apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saya berdoa supaya iman kita terlebih dulu dipulihkan. Maka ketika iman kita dipulihkan, bagi Tuhan tidak susah untuk memulihkan semua perkara dalam hidup kita. Saya banyak menerima WA yang bertanya, "Bu, kapan Tuhan pulihkan hidup saya? Ibu, kapan Tuhan?" Sabar. Yang terpenting minta Tuhan pulihkan dulu jiwa kita. Minta Tuhan pulihkan dulu manusia roh kita. Baru kita bisa meminta Tuhan untuk memulihkan sesuatu yang lain dalam hidup kita. Saudara, percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah salah, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, Dia Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Karena itu tetaplah percaya, ya, Dia Tuhan yang melakukan segalanya tepat pada waktunya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang dari ayat yang ke-18. Yesaya 42, kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ayat 20 berkata, ya, ayat 20, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ya, jadi saudara, di sini ya dikatakan, bagaimana mungkin Israel dan Yehuda merupakan hamba-hamba Allah tetapi mereka begitu buta? Bagaimana mungkin mereka yang begitu dekat dengan Tuhan namun melihat terlalu begitu sedikit? Tuhan telah mengutuk para pemimpin pada zaman itu. Ya, seperti juga halnya ketika Tuhan Yesus mengutuk para pemimpin-pemimpin agama pada zamannya karena sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap Tuhan. Ya, tetapi tidakkah kita gagal dalam hal yang sama? Kadang-kadang keadaan setengah buta melihat tetapi tidak memahami, atau mengetahui apa yang benar tetapi tidak melakukannya. Kita lebih buruk terkadang daripada keadaan, yaitu lebih buruk keadaannya daripada yang sama sekali tidak melihat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata, Rasul Paulus itu dia berkata, "Aku melakukan semua dosaku. Aku seorang pembunuh, penghujat, aku seorang penganiaya. Tetapi aku melakukan semuanya itu di luar pengetahuan imanku," kata Rasul Paulus, "karena aku tidak mengerti kebenaran." Nah, ini berbeda. Ya, firman ini berkata, Allah berfirman, "Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku?" Saudara, bayangkan kalau Tuhan berkata hamba Tuhan aja udah buta, bagaimana jemaatnya saudara? Iya, siapakah yang buta selain daripada hamba-Ku dan tuli seperti utusan yang kusuruh? Ya, saudara, mari kita berdoa hari-hari ini. Kemarin ya kita sudah membaca bahwa Tuhan itu datang untuk mencelikan mata yang buta. Ya, buta rohani, tidak bisa melihat dengan iman, tidak bisa mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan. Bahkan kita tidak pernah bisa mengenal jalan kebenaran. Tapi saya bersyukur ada banyak orang yang sudah WA dan berkata, "Bu, saya hari-hari ini semakin mengerti firman Tuhan." Jangan kita menjadi buta. Bahkan Tuhan berkata, "Siapakah yang buta selain daripada mereka ini hamba-hamba-Ku?" Ya, hamba-Ku itu Tuhan bilang, ya. "Dan tuli seperti utusan yang kusuruh, siapakah yang buta seperti suruhan-Ku?" Ya, suruhan itu hamba Tuhan, dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Ya, mereka menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi ternyata mereka tuli, mereka buta, tidak mendengar, tidak melihat. Engkau melihat banyak tetapi memperhatikan, tidak memperhatikan.
Ya, melihat banyak tapi enggak memperhatikan. Ya, dan juga engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Saudara, jangan sampai kita termasuk bilangan orang yang buta, yang tuli, yang tidak mau memperhatikan. Kita sudah mendengar firman dari kecil, kita dengerin khotbah, kita baca Alkitab tapi tidak pernah memahami apapun. Mari kita bertobat dan kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan anugerah, boleh dibukakan mata rohani kita. Ayat 21, Tuhan telah berkenan ya demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Kita bersyukur, makanya tadi malam juga saya sampaikan, bersyukur dengan pandemi ini saudara. Ya, seolah-olah Injil telah diberitakan dengan begitu luar biasa. Saudara hanya tinggal bisa memilih, tetapi hati-hati juga di masa-masa ini ketika media terbuka lebar, semua pengajaran bisa masuk. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ikuti pengajaran yang murni yang masih membawa kita kepada kekudusan dan pertobatan. Ya, jangan hanya mendengar yang enak-enak, bahkan jangan hanya mendengar ya nanti kalau akhir zaman itu tidak ada aniaya, Yesus itu tidak jahat, tidak akan ada hukuman. Pokoknya kita ini pasti masuk surga. Berjaga-jagalah. Ya, jangan hanya mendengar Yesus berkata di hari-hari terakhir hamba-hambaku hanya akan memberitakan hal-hal yang menyenangkan di telinga. Karena ada banyak orang Kristen, banyak umatku kata Tuhan akan memalingkan telinganya kepada dongeng-dongeng, kepada cerita-cerita, kepada hal-hal yang enak bagi telinga dan dagingnya. Dan mereka tidak akan mau mendengarkan lagi khotbah-khotbah tentang kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar ini. Jangan saudara ya. Di sini firman Tuhan berkata, ya karena Tuhan telah berkenan ya demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang benar dan mulia, yang besar dan mulia. Tuhan berkenan hari-hari ini ya membukakan pengajarannya yang besar dan mulia. Ya bagi kita yang mau selalu setia untuk mencari Dia dan mau mencari perkenanannya. Saya bersyukur buat saudara yang tetap setia mengikuti mesbah doa. Saya percaya saudara orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendengarkan pengajaran yang murni dari firman Tuhan. Karena apa yang Rasul Paulus berkata, apa yang kami ajarkan bukan timbul karena kepintaran dan hikmat manusia, tetapi dari hikmat Allah yaitu firman Tuhan. Ayat 22, namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok, mereka semua terjebak dalam geronggang ya dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Ya, ketika itu Tuhan berkata, umatku, hamba-hambaku sudah menjadi rampasan, sudah menjadi budak, sudah terjebak di dalam, sudah terpenjara dalam rumah-rumah penjara, tetapi mereka itu enggak mau berkata, kembalikanlah. Ya, artinya apa? Tidak ada usaha untuk bertobat. Tidak kepengen supaya keadaannya dipulihkan. Tuhan berkata, kebangetan enggak saudara? Orang boleh jatuh tergelincir tapi bangun lagi. Tapi jangan jatuh terus saudara. Ada orang bolak-balik jatuh perselingkuhan, ya namanya juga masih manusia. Ya jatuh itu biasa lah. Tapi kalau jatuh terus kayaknya hobi ya. Masa selingkuh sampai 3 kali saudara ya. Selingkuh sampai 4 kali itu mah hobi bukan jatuh. Kalau udah tahu gampang jatuh di got, jangan main-main dekat got. Nanti kalau jatuh di got baunya got. Nanti yang disalahkan siapa? Got. Ya jadi jangan saudara ya. Kalau jatuh itu sekali tok, jangan berkali-kali. Tetapi ini bangsa Tuhan berkata, ya lebih pokoknya lebih mengerikan. Sampai kehabisan kata saya mau mengartikan. Sudah jatuh, tertawan dalam rumah-rumah penjara, tapi tidak ada yang berkata kembalikanlah. Enggak ada, mereka nyaman dengan dosa, mereka nyaman dengan tertawan, mereka nyaman dalam rumah-rumah penjara. Ya padahal Tuhan berkata, aku berkenan untuk memberikan pengajaran yang besar dan mulia. Ya,
Jangan sampai saudara hari-hari ini kita itu hanya mencari sesuatu yang mengenakkan telinga. Dan kita lupa ya bertanya, kita lupa berpikir, kita lupa ya meminta kepada Tuhan untuk Tuhan ya aku ini mau dikembalikan kepada cintamu, kepada kebenaranmu. Ada banyak orang yang nyaman loh dengan dosa kenajisan. Ada banyak orang yang nyaman dengan percabulan. Banyak orang yang nyaman dengan hal-hal yang yang membawa mereka kepada kejatuhan. Bahkan mereka tidak sadar, tidak ada yang mau berkata kembalikan ya. Ayat yang ke-23, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga, kata firman Tuhan. Ya, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga? Ya, kepada hal ini yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian. Ya, siapakah firman Tuhan bilang? Di antara kamu yang mau memasang telingamu ya untuk di masa yang akan datang saudara ya, siapa yang masih mau bertobat ya, ayo keluar dari semua keadaan itu dan katakan kepada Tuhan bahwa kami mau bertobat dan sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Ayat 24, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan dan tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Ya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Ya, Tuhan adalah Tuhan Allah yang menyerahkan, di sini dikatakan Dia yang menyerahkan Yakub untuk dirampas. Israel diserahkan untuk bisa dipenjara. Bukankah itu Tuhan yang menyerahkannya? Kenapa? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Ingat, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan waktu kita hidup dalam dosa itu artinya kita keluar dari benteng perlindungan Tuhan. Waktu kita hidup di dalam kedagingan, hidup kita yang keluar dari benteng perlindungan pertolongan Tuhan. Sehingga ya ketika satu saat datang malapetaka ya, akhirnya Israel dirampas, dipenjara, mereka diperbudak. Kenapa? Ya karena mereka keluar dari perlindungan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tapi kalau saudara keluar dari perlindungan Tuhan, ya usahamu gagal, rumah tangga gagal, anak-anak gagal, apapun yang kau lakukan tidak diberkati. Kenapa? Sebabnya karena engkau keluar dari perlindungan dan perkenanan Tuhan. Mari kita bertobat saudara ya. Ayat yang ke-25 di sana dikatakan, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsyafinya, dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya. Diizinkan Tuhan akhirnya dirampas, dipenjara. Bahkan kepanasan amarah Tuhan itu ya dengan hebat sudah menghanguskan dia. Yaitu siapa? Israel dan Yehuda. Tetapi di sini dikatakan mereka tidak juga sadar. Mereka tidak juga insyaf dengan segala kesalahan dan dosanya. Mereka tidak memperhatikannya. Saudara, mengerikan bangsa ini. Ya, bangsa yang terus hidup dalam kebejatan dan tidak mau bertobat. Mari kita berdoa supaya kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang keras kepala. Ya, hidup sudah berbuat dosa, tidak mau keluar, sengaja tinggal berlama-lama dalam dosa. Tapi orang-orang yang mau mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saya percaya kita yang akan melihat perlindungan dan pembelaan Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam kekudusan, itu artinya kita membawa diri kita ke dalam perlindungannya Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah menyembah Dia, tetaplah hidup di dalam perlindungannya, tetaplah andalkan Tuhan dalam segala hal. Supaya kita melihat dan tetap percaya bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita renungkan firman ini. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang mau melihat anak-anaknya, melihat saudara dan saya hidup di dalam ketaatan.
Jangan seperti bangsa Israel, Yehuda yang tidak mau keluar dari keadaan mereka. Tidak ada satupun yang berkata, kembalikan kami kepada Tuhan. Semua nyaman di dalam penjara, nyaman di dalam dosa, nyaman di dalam keadaan mereka. Biar hari ini kita mau berkata pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Bapa. Kami mau kembali kepada kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Bawa kami terus disempurnakan Tuhan. Biar kerinduan dari hati kami yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau dibaharui oleh Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang bebal di mata-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan. Bahkan malam ini setiap kami datang merendahkan hati. Kalau ada kesalahan dalam hidup kami, dalam pikiran, perkataan, hati, apa yang tidak berkenan, kalau ada kepahitan, amarah, dosa sekecil apapun, Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau datang minta ampun pada Tuhan. Kami mau menghormati kekudusan-Mu. Kami mau menghormati Engkau Bapa dalam hidup kami. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bawa kami Bapa, tidak ada lain yang kami rindukan selain perkenanan-Mu di hidup kami Tuhan. Bukan harta kekayaan, tapi perkenanan Tuhan itu yang kami butuhkan lebih dari segala-galanya. Kami mau bertobat, kami mau keluar dari segala keadaan kami yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata-Mu. Kami mau tinggalkan semua itu, kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami bahkan menyerahkan rumah tangga keluarga kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Setiap suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong. Bahkan biar terus anak-anak kami hidup dalam ketaatan, hidup dalam pimpinan-Mu Bapa, hidup di dalam damai, sejahtera dan kebenaran-Mu. Bawa keluarga kami untuk terus memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup terus dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas keluarga kami seperti di sorga. Berkati Tuhan, jamah Bapa, biarlah hujan pertobatan boleh tercurah dan damai sejahtera Kristus boleh mengalir atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Biar anugerah-Mu Tuhan terus ada buat anak-anak kami, mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah Tuhan, bahkan mereka yang cari pekerjaan. Engkau Tuhan yang menyertai, bahkan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan jodoh anak-anak kami percaya dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai mereka. Berkati setiap orang tua kami, mama papa kami di usia senja mereka, di masa tua mereka, oma opa kami. Tuhan tutup bungkus damai sejahtera-Mu ada atas hidup mereka. Bahkan ucapan syukur selalu keluar dari mulut mereka Bapa. Bahkan beri kesehatan senantiasa Tuhan. Engkau memberkati para single parent juga dengan penyertaan yang sempurna. Mereka tidak pernah sendiri, ada Tuhan menyertai. Berkati setiap keluarga kami atau siapapun orang-orang yang hari ini sedang terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kuasa sakit penyakit Tuhan yang berkuasa untuk mengambil damai sejahtera kami, bahkan memperbudak kami. Kami berdoa memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan dengan iman, percaya dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada sakit penyakit yang datang karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau sakit penyakit karena dosa, kami mohon pengampunan atas hidup kami, Tuhan sucikan dan kuduskan. Berikan kami kekuatan mengucap syukur melewati semua proses dalam hidup kami, supaya iman kami bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberkati setiap mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari beban yang berat, dari tekanan hidup, dari keterikatan, kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan mereka yang terikat dengan perselingkuhan, mereka yang terikat dengan film, dengan pornografi, dengan game online, dengan semua hal yang memperbudak, rokok, minuman keras, perjudian, narkoba. Kami berdoa yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan lepaskan Bapa. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk lewat SMS, permohonan doa, ya lewat WA, Tuhan menjawab setiap persoalan mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan terjadi, ada anugerah terjadi atas hidup mereka. Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan jamaah yang terikat dengan hutang piutang, Tuhan tolong. Biar kami boleh bertobat dan boleh Tuhan beri jalan keluar. Yang terikat dengan apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak miskin, fakir miskin, orang terlantar, biar mereka terus boleh berharap pada Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup membukakan pintu berkat. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak buta. Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu. Ajar kami berharap pada Tuhan dan bukan kepada manusia, supaya kami tidak kecewa. Kami punya Tuhan yang hidup, yang lebih besar daripada manusia. Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan hidup kami. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Bahkan semua orang yang bertanggung jawab di atas bangsa ini, kami berdoa mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai. Bahkan TNI, Polri, Tuhan menyertai. Bahkan semua jajaran kabinet, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa, ambil dari bangsa ini roh korupsi, cinta uang, memperkaya diri, ketamakan. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar bangsa ini Tuhan boleh sungguh-sungguh hanya datang bersujud kepada-Mu. Bahkan kami berdoa, semua yang terlibat di pemerintahan diberikan roh takut akan Tuhan, agar melaksanakan semua tanggung jawab mereka hanya untuk rakyat
Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua juga Bapak tim medis yang terus bekerja menangani COVID-19. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan pegang kendali. Semua ini Tuhan izinkan untuk membuat kami bertobat dan kembali kepada jalan-Mu. Kami berserah sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengendalikan semuanya. Karena itu kami mengikat di dalam nama Tuhan Yesus kuasa virus corona ini, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan menyertai untuk setiap penemuan vaksin-vaksin, biarlah segera boleh terrealisasi. Memberkati Bapak. Terus tim medis dan mereka akan terus bekerja bagi kepentingan banyak orang. Kami bersyukur dengan semua yang terjadi. Bahkan atas bangsa-bangsa, mereka yang setia berdoa dari pulau-pulau, bangsa-bangsa, semua benua-benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan melindungi, membentengi setiap mereka yang terus berdoa setia di mezbah doa. Tuhan memilih mereka atas negara-negara mereka untuk berdoa dan Tuhan boleh menyelamatkan. Kami percaya anugerah-Mu tercurah atas setiap kami, karena itu kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan, bahkan Engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan channel ini bagi setiap mereka yang membutuhkan agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetaplah bersukacita dan Tuhan memberkati.